Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Eh, dan video kali ini kita akan coba latihan gitu ya. Bagaimana penerapan variabel, tipe data, dan operator gitu ya. Nah, di mana sebelumnya kita sudah sampaikan secara sederhana gitu ya. Apa itu variabel, tipe data, dan operator di dalam Visual Basic.NET. Nah, kita juga sudah spillkan bagaimana cara penulisannya gitu ya. Di variabel ada dua jenis gitu ya, ada variabel global dan lokal. Nah, juga tipe data kita juga sudah sebutkan ya jenis-jenisnya, salah satunya ada dalam bentuk number gitu ya. Ada integer, float gitu ya. Ada double, kemudian ada chart, string dan lain sebagainya. Dan operator juga terdapat beberapa jenis gitu ya, ada operator aritmatika, logika, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagaimana penerapannya gitu ya. Nah, dan untuk penerapannya kali ini kita akan membuat sebuah program yang sangat sederhana gitu ya, yaitu kalkulator sederhana. Di mana test case-nya ketika kita masukkan ini uh, di angka pertama dan angka kedua, lalu kita klik tombol gitu ya, salah satu tombol operatornya di sini, maka akan menghasilkan output di bawahnya gitu ya. Kemudian di sini ada tombol exit. Ketika kita klik button exit tersebut, kita akan formnya akan tertutup. Oke. Gitu ya. Kalau gitu kita langsung aja ke TKP. Ya, langkah pertama, teman-teman silahkan buka folder yang sudah dibuat sebelumnya ya. Kalau saya nyimpannya di folder ini nih, di pertemuan 2 gitu ya. Artinya project di pertemuan 2 kita buka kembali gitu ya. Di sini saya double klik yang ekstensi .sln ini ya. Perhatikan ya, Explorer yang namanya .sln, yang ekstensinya .sln. Gitu ya. Nah, di sini kurang lebih tampilannya seperti ini nih. Kita akan lanjutkan program yang pada pertemuan 2. Dimana sebelumnya kita sudah bikin ini ya. Kita sudah bikin apa nih? Sebentar, ini lagi proses gitu ya. Kita tunggu dulu. Dimana kita sebelumnya sudah buat kalau tidak salah ini ya, form biodata yang sederhana itu. Nah, ini project kita sebelumnya. Nah, di pertemuan ini kita akan membuat sebuah project baru lagi gitu ya. Kita beri nama pertemuan 3 gitu ya. Nah, di bagian solution ini kita klik kanan, pilih add lalu new project. Nah, untuk tipe projectnya coba perhatikan di sini, pastikan di sini sudah terpilih Visual Basic, kemudian Windows dan Windows Form Application. Nah, untuk nama dari projectnya kita buat ini. Saya buatnya ini aja deh. Pertemuan 3 gitu ya. Dengan style Camelcast. Oke. Dan ini kita biarkan karena kita sudah dari sini tadi ya. Saya klik OK. Nah, maka kita akan menghasilkan satu buah form baru di sini ya. Dengan nama form 1. Nah, sekarang karena di sini ada dua project gitu ya. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, untuk menjalankan project mana yang akan kita pilih, kita bisa milihnya di sini gitu ya. Atau di bagian solution ini kita klik kanan, properties, lalu kita pilih nih project mana yang akan kita ingin eksekusi terlebih dahulu gitu ya. Nah, kalau sudah kita save, kita coba jalankan F5 di keyboard ataupun klik start di IDE Visual Studio-nya. Klik start. Kita untuk memastikan form mana yang sedang berjalan gitu ya. Nah, sekarang dapat kita lihat ya, yang form jalan adalah form 1 sudah benar. Ini artinya apa? Ini artinya yang berjalan adalah form 1 yang ada di dalam project pertemuan 3. Nah, sekarang kita coba lanjutkan.
Nah, di modul kita sudah ini ya, di bahan ajar kita sudah share juga ya bagaimana mengerjakannya. Coba kita buka. Nah, ini dia. Nah, hari ini kita akan mengerjakan yang ini nih. Kalkulator sederhana. Oke. Kita akan ikuti ini, berpanduan kepada ini ya. Nah, yang pertama kita akan coba desain tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada label, terus text box, ada button, text box lagi, dan ada button lagi. Oke, kita fokus ke sini. Pertama, kita pergi ke bagian toolbox. Di sini kita cari yang namanya label. Ini ya, ketemu. Cara memasukkannya kita drag ke dalam, tahan gitu ya, masukkan ke dalam area formnya. Gitu ya. Oh ya, sebelum itu kita ganti dulu deh judulnya ini ya. Kita ganti judul formnya menjadi apa ya? Apa di sini? Simple calculator. Oke. Kalkulator. Nah, seperti itu. Kemudian di label kita sesuaikan kurang lebih segini nih. Untuk teksnya ya, coba lihat di bagian properties, cari atribut yang namanya teks, kita ubah menjadi angka pertama gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau ini teksnya masih kekecilan gitu ya, kita bisa ubah nih ukuran fontnya. Kita pergi ke properties untuk label 1 ini. Kita pergi ke font, terus kita klik tanda titik 3 ini ya, di pojok. Kita pilih size-nya 12. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita butuh yang namanya text box. Kita cari di sini, ketemu ya. Double klik atau tarik seret ke dalam sini. Kita sesuaikan, kita sejajarkan dengan angka pertama. Nah, kurang lebih segini. Lalu kita ubah fontnya, ukuran fontnya di bagian ini ya, di bagian appearance, terus font. Saya ubah ukuran menjadi 12. Nah, segini. Nah, sekarang karena kita butuh satu lagi gitu ya untuk menampung angka kedua, kita select ini dulu. Kita klik shift di text box satunya. Lalu kita Ctrl C, Ctrl V. Gitu ya. Lalu kita sesuaikan nih. Gitu ya. Nah, untuk teksnya, untuk teks angka label yang 2 itu kita ganti menjadi angka kedua. Nah, gitu ya. Kita coba save. Kemudian kita akan lanjutkan. Kita butuh yang objek yang namanya button ya. Kita cari button atau buton. Nih, ini dia ya. Nah, kita tarik, kita select, terus kita drag ke sini nih. Nah, untuk ukurannya kita buat berapa ya? Kita buat dulu ukurannya menjadi 12 ya. 12 terus stylenya bold. Nah, gitu ya. Kemudian kita cari atribut teks. Teksnya kita ganti menjadi ini. Mana dia? Teksnya menjadi apa tadi? Tambah ya. Jadi tambah. Nah, seperti ini nih kurang lebih. Oke ya. Tambah dan kita coba berbesar lagi deh. Segini. Nah, tombol ini akan kita gandakan ya dengan cara Ctrl C, Ctrl V supaya kita tidak merubah ulang style dari fontnya gitu ya, biar sama gitu ya. Kemudian kita copy lagi. Kita perlu satu lagi button. Kita butuh 4 buah tombol di sini ya. Kita perlu 4 buah tombol di sini. Nah, untuk yang tombol kedua ini kita cari teks. Teksnya kita ubah menjadi kurang. Terus ini button yang ketiga kita ganti dengan simbol bagi seperti itu, dan satu lagi kita kasih huruf X untuk kali gitu ya. Huruf kecil deh, X kecil. Nah, seperti itu. Kemudian kita gandakan lagi nih yang untuk angka kedua ini.
baik label dan text boxnya. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita tarik ke bawah, kita sejajarkan dengan ini kurang lebih seperti ini. Lalu teksnya yang angka kedua untuk label 3 ini kita ganti menjadi T hasil gitu ya. Sorry. Hasil itu nama ya. Nah, hasil. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk apa? Satu lagi kita butuh tombol lagi nih untuk keluar dari aplikasinya. Nah, gitu ya. Ini exit gitu ya. Nah, seperti itu deh. Kurang lebih. Lalu background dari formnya kita ganti gitu ya. Pastikan nih formnya aktif. Perhatikan di sini form 1 gitu ya. Lalu kita cari atribut yang namanya back color. Tuh, kita ganti web. Kita pilih yang warna orange. Ini bebas ya, tidak harus sama gitu ya. Orange. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita coba lanjutkan. Yang pertama yang kita lakukan adalah ini ya, kita beri nama untuk setiap inputannya. Ya, yang pertama kita akan beri nama untuk text box angka pertama. Kita cari atribut yang namanya name di bagian design ini, ya, di sini ketemu ya. Text box 1 gitu ya. Nah, akan kita ganti text ini. Teks angka 1 gitu ya. Nah, gitu. Seperti ini nih. Teks angka 1. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk angka kedua. Kita cari atribut yang namanya name. Teks angka 2. Kita ganti gitu ya. Lalu enter. Terus untuk setiap buttonnya juga kita rename gitu ya. Ubah namanya gitu ya. Kita pergi ke desain, atribut name, lalu kita ubah nih. Namanya btn tambah gitu ya. Oke. Lalu untuk yang kurang ini ya, tombol kurang sama, kita akan ubah juga butonnya menjadi btn kurang gitu ya. Selesai. Kemudian yang tombol bagi kita ubah juga atribut name-nya menjadi btn bagi gitu ya. Kemudian yang untuk perkalian ini kita coba cari atribut name-nya, kita ubah menjadi btn kali gitu ya. Kemudian yang ini tidak perlu kayaknya ya. Oke, selesai sampai di sini. Nah, langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Coba perhatian, kita akan masuk ke mode editornya ya. Teman-teman bisa klik F7 di keyboard atau klik kanan di sini di bagian form 1 ini. Kita view code. Nah, maka kita akan diarahkan ke tampilan apa namanya? Kode editornya. Oke. Kita close ini dulu deh form biodatanya. Nah, di sini kita akan lakukan apa? Kita akan lakukan satu hal, yaitu melakukan deklarasi variabel. Untuk apa? Untuk menampung data angka 1, angka 2 dan hasilnya gitu ya. Bagaimana penulisannya? Nah, kita akan menulisnya sedikit berbeda nih. Kemarin kita kan satu-satu gitu ya. Nah, sekarang kita akan gabung keduanya. Karena tipe datanya sama gitu ya. Contohnya seperti ini. Angka 1 gitu ya. Sorry. Untuk membuat variabel di VB.NET diawali dengan keyword yang namanya dim gitu ya. Dim, nama variabelnya apa gitu ya. Ini variabel pertama, kemudian kita butuh lagi variabel kedua dan variabel satu lagi yaitu hasilnya. Gitu ya. Kemudian S, tipe datanya apa? Kita bikin apa ya? Double aja deh. Double. Gitu ya. Nah, gini cara penulisannya kalau tipe datanya sama. Kita tidak perlu lagi tulis seperti ini gitu ya. Nah, dim angka 1, kemudian bikin baris lagi dim angka 2 gitu ya. S double gitu ya. Nah, tidak perlu karena dia tipe datanya sama. Oke. Nah, untuk
sementara cukup di sini ya. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke desain view-nya. Sorry, kita belum kasih ini ya, name dari hasil ini. Oke, kalau gitu kita rubah dulu nih. Name dari hasil, ya kita ganti ya. Jadi T hasil gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita fokus ke 4 tombol ini. Kita akan melakukan pengkodingan gitu ya di setiap tombol ini. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan double klik gitu ya. Karena eventnya event klik ya, ketika setelah dimasukkan dua data ini gitu ya, maka kita bisa klik salah satu tombolnya. Ya, maka event yang kita gunakan adalah event klik. Maka di sini kita lakukan double klik di bagian tombol untuk tambah ini. Maka kita akan diarahkan di halaman editor kodenya ya, dengan membawa beberapa subroutine, membawa dua parameter nih. Eventnya event klik, terus dia membawa dua parameter, ada sender as object dan as event arguments. Gitu. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah ini nih. Buat kita panggil nih variabel yang sudah kita deklarasi gitu ya. Nah, kita panggil lagi nih variabel sudah kita deklarasi ya. Di atas kita panggil lagi untuk melakukan operator penambahan nanti, penjumlahan gitu ya. Gitu ya. Nah, kita tuliskan apa? Kita panggil angka 1. Nah, angka 1 ini akan kita isikan dengan nilai apa atau value-nya apa. Nah, kita akan ambil value-nya itu dari ini. Dari inputan angka pertama. Gitu ya. Dan angka kedua untuk variabel angka kedua. Nah, seperti ini. Kita panggil nama variabel ini. Ini nama variabel ini ya, variabel ini. Terus kita kasih operator sama dengan di sini untuk penugasannya. Terus kita panggil atribut name dari txt angka 1 gitu. Dot text, kita pilih fungsi dot text untuk mengambil nilai yang ada di dalam inputannya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita panggil lagi nih variabel yang untuk angka 2. Lalu sama, kita akan isi dengan atribut name dari txt angka 2 dot text juga. Nah, kemudian kita panggil juga variabel hasilnya gitu ya. Hasilnya sama dengan apa? Nah, di sini kita akan melakukan operasi aritmatika ya, yaitu penambahan atau penjumlahan. Caranya gimana? Berarti kita panggil lagi nih angka 1. Angka 1 maksudnya yang ini angka 1 dari sini ya. Dari sini. Ditambah gitu ya. Angka 2. Angka 2 ini dari mana? Ya dari sini gitu ya. Nah, ini akan ketemu nih. Oke, ini kita coba beri komentar ya. Isikan variabel. Isikan variabel dari input user yang dilakukan oleh user gitu maksudnya ya. Kemudian ini kita komentar operasi penjumlahan gitu ya. Kemudian ini kita buat satu lagi nih, tampilkan hasil. Nah, gitu ya. Kita coba beri komentar di sini, tampilkan hasilnya. Gimana cara tampilkan hasilnya? Kita tangkap dulu atribut name dari hasil ini. Apa tadi? T hasil ya. Nah, ini. T hasil. Kita akan tampung ke sana. Kita panggil T hasil titik text gitu ya. T hasil titik text. Kita isi dengan
variabel yang namanya hasilnya. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kita coba cek di bagian error list di sini. Aman ya? Aman. Ini kita ke bawah, ke atas lagi. Kita coba Ctrl S di keyboard atau simpan gitu ya. Lalu kita coba jalankan dengan cara klik F5 di keyboard atau klik Start di IDE Visual Studio. Nah, seperti ini. Kita coba yang pertama, kita coba ya. Test case pertama, kita menginginkan hasilnya keluar di sini. 1, kemudian angka keduanya 2, kita klik tombol tambah. Nah, tampil ya. Tampil angka 3 di sini. Oke, berhasil. Nah, kalau sudah begini gampang nih. Kita akan copy aja lagi gitu ya. Kita copy script yang sudah kita bangun sebelumnya gitu ya. Nah, misalnya untuk apa namanya? Misalnya untuk tombol pengurangan ini. Nah, di sini akan kita lakukan operasi pengurangan. Nah, biar cepat gitu ya. Kita copy aja nih yang sudah kita tulis sebelumnya. Mulai dari sini gitu ya. Nih, mulai dari sini. Kalau di saya itu mulai dari baris 10 gitu ya sampai ke baris 16. Saya copy, lalu saya pindahkan di dalam fungsi ini nih. btn kurang. Saya paste di sini. Gitu ya. Kemudian ini saya rubah menjadi apa operatornya tadi? Kurang gitu ya. Seperti itu. Ini kita ganti apa namanya? Komentarnya pengurangan. Gitu ya. Kita coba jalankan lagi. Kita save, jangan lupa. Soalnya 2, angka keduanya 1. Lalu kita klik tombol kurang. Maka hasilnya 1. 2 dikurang 1, hasilnya 1. Betul ya? Nah, oke. Oke, untuk tambah dan kurang sudah selesai. Dan sekarang kita lanjut ke pembagian. Kita double klik, gitu ya. Caranya sama. Kita paste apa namanya? Script yang sebelumnya kita buat gitu ya. Kita tinggal ubah yang ini aja lah. Kita ubah angka 1 di apa nih? Dibagi gitu ya. Seperti ini. Operator bagi angka 2. Terus ini kita pembagian. Oke, pembagian. Lalu hasilnya sama. Nah, oke. Selesai. Kita coba save, jalankan lagi nih. Kita coba lagi angka 3, angka keduanya 1, kita klik tombol bagi. Gitu ya. Betul nggak sih? Kita coba bagi 2 deh. 1,5. Betul ya? Oke. Kalau ada yang keliru, kasih tahu di komentar ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi nih untuk apa namanya? Tombol kali. Double klik gitu ya. Kita paste lagi di sini. Ini kita tinggal ubah dengan tanda bintang, ini perkalian. Nah, gitu kita save, Ctrl S di keyboard, lalu F5 di keyboard atau start di IDE Visual Studio-nya. 3 dikali 2, 6 dikali 3, klik tombol kali 9. Nah gitu ya. Namun tombol exit-nya belum berfungsi nih. Kita akan coba. Caranya kita double klik di bagian exit, kita kasih fungsi yang namanya N seperti itu. Kita Ctrl S, kita jalankan lagi F5 di keyboard atau klik start. Gitu ya. Kita coba lagi 1 ditambah 2, hasilnya 3 gitu ya. Kemudian 2 dikurang 1 gitu ya. Hasilnya 1. Kemudian 3 dibagi 3 gitu ya. Dibagi 2 deh. Itu 5 gitu ya. Bagi 3 hasilnya 1 gitu ya. Kemudian berapa lagi nih? 3 kali 2 gitu ya. 6, 3
kali 3, 9. Oke, kita coba klik exit. Nah, oke. N dia. Dengan fungsi N. Nah, saya rasa cukup di sini ya. Itulah tadi bagaimana cara membuat aplikasi kalkulator sangat sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, mudah-mudahan membantu gitu ya. Kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.